دموعي سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. Adapun yang suka berbohong dan berdusta itu adalah Wahabi. Makanya yang suka bersumpah palsu itu juga Wahabi. Semua itu dibungkus dengan sumpah palsu oleh sang Wahabi yang maha pendusta. Ya, saya bersumpah dengan nama Allah. Demi Allah, tidak ada Al-Fatihah setelah salat 5 waktu. Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah. Fikih Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi, ataukah Al-Fiqh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembohong dan pendusta berkelas itu biasanya bawa-bawa nama Allah, yakni bersumpah dengan sumpah palsu, dengan bertujuan agar supaya seluruh audiensinya, jamaahnya yang sedang dibodohi dan dikelabuhi itu percaya dan yakin terhadap apa-apa yang ia sampaikan, yang penuh dengan kejahilan, sampah busuk, kedustaan yang berlipat-lipat dan berganda-ganda. Adapun yang suka berbohong dan berdusta itu adalah Wahabi. Makanya yang suka bersumpah palsu itu juga Wahabi. Berikut akan saya hidangkan beberapa cuplikan video yang apabila ditonton sampai tuntas dan sampai selesai, maka kita akan tahu dengan jelas dan detail tentang kedustaan, kelicikan, pembodohan, kejahilan dengan jahil murakkab, yang semua itu dibungkus dengan sumpah palsu oleh sang Wahabi yang maha pendusta, Farhan Furaihan. Ya, saya bersumpah dengan nama Allah. Demi Allah, tidak ada Al-Fatihah setelah salat 5 waktu. Yang ada dari Nabi setelah salat 5 waktu, silahkan buka Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, dan seluruh kitab hadis. Demi Allah, tidak ada paket Al-Fatihah atau salawatan setelah sedikit salat 5 waktu. Ini yang datang dari Nabi. Buktinya, buka seluruh kitab hadis dan seluruh kitab madhab. Ternyata ada tambahan fawaid atau tambahan riwayat yang mungkin bisa kita gunakan untuk tambahan wawasan kita, yaitu apa yang dinukil oleh Al-Imam Suyuti dalam kitab beliau Ad-Durrul Mansur, yang merupakan kitab tafsir yang beliau susun di juz 3 ketika menafsiri surat Ali Imran. Di sini dikatakan, akhraja Ibnu Sunni fi amali yaum wa laylah wa Abu Mansur Asy-Syujami fil Arba'in, bahwasanya an Aliyin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Suyuti menisbatkan riwayat ini kepada Ibnu Sunni dan juga Al-Imam Abu Mansur, bahwasanya Nabi Muhammad bersabda, apa sabdanya? Inna Fatihatal Kitab, bahwasanya Fatihatul Kitab, yakni surat Al-Fatihah, wa ayatul kursi, dan ayat kursi, wal ayatain, dan 2 ayat, min Ali Imran, dari surat Ali Imran, yakni syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist, al-ayah, sampai kemudian wa qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Nah, ayat ini ila qaulihi bi ghairi hisab, kata Al-Imam Suyuti meriwayatkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hunna mu'allaqatun bil arsy. Ayat-ayat ini Al-Fatihah dan 2 ayat dari Ali Imran ini mu'allaqat, tergantung ada di arsy. Ma bainahunna wa bainallahi hijabun, tidak ada penutup antara 3 ayat tadi dan Allah Subhanahu wa taala. Yaqulna, 3 ayat ini akan berkata kepada Allah, ya Rabb, wahai Allah, wahai Rabb, yuhbiduna ila ardik, engkau menurunkan kami ke bumi, wa ila man ya'sik, dan kepada orang-orang yang bermaksiat kepadamu. Qala Allahu, Allah kemudian berfirman, inni halaftu, aku bersumpah, kata Allah, la yaqra'u kunna ahadun min ibadi, tidak ada seorang pun dari hambaku yang membaca engkau ayat-ayat tadi dubura kulli salatin, setelah akhir salat, setelah salat, yakni al-maktubata, setelah salat maktubah, illa, kata Allah, ja'altul jannata ma'wa ala ma kana fi, aku akan menjadikan surga tempat kembalinya orang yang membaca ayat-ayat tadi. Wa illa askantuhu hadziratal firdaus, aku akan menempatkannya di ruangan yang istimewa di surga al-firdaus. Wa illa nadhartu ilaihi kulla yawmin sab'ina nadhratan, aku akan melihatnya, memperhatikannya 70 kali dalam sehari. Wa illa, kata Allah, aku akan qadaitu lahu
kulla yawmin sab'ina hajah. Aku akan mengabulkan, mengijabah untuk orang ini 70 hajat. Yang mana adnahal maghfirah. Minim-minimnya adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa illa, kata Allah lagi, a'altuhu min kulli aduwin. Aku akan menyelamatkan orang tersebut dari setiap musuh, wa nasartuhu minhu, dan aku akan menolongnya, begitu. Nah, hadis ini dikomentari kemudian oleh beliau dalam kitab yang lain yang berjudul Jam'ul Jawami', Al-Jami'ul Kabir fil Hadis wal Jami' Saghir wa Zawaidih. Nah, masih karya Al-Imam Suyuti. Beliau membahas lagi hadis ini. Teman-teman bisa melihatnya di halaman 188. Ya, saya bersumpah dengan nama Allah. Demi Allah, tidak ada Al-Fatihah setelah sholat 5 waktu. Yang ada dari Nabi setelah sholat 5 waktu, silahkan buka Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, dan seluruh kitab hadis, serta seluruh kitab fikih, baik fikih Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi, ataukah Al-Fiqhul Muqarran, fikih perbandingan madhab. Di sini saya membawa kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad. Ini kitabnya kecil, hanya 135 halaman. Pada Shahifah 22, saya menemukan riwayat terkait dengan membaca surat Al-Fatihah setelah melakukan sholat. Redaksinya, Bismillahirrahmanirrahim. Wal Harthu bin Umar, Imam Harith bin Umar meriwayatkan hadis an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Fatihatal Kitabi, sesungguhnya Fatihatal Kitab, surat Al-Fatihah, wa ayatal kursi, dan ayat kursi, wa syahidallah ilal Islam, dan syahidallah sampai pada ujung ayatnya ilal Islam, wa kulillahumma ila hisab, kemudian kulillahumma sampai ujung ayat hisab, mu'allaqatun ma bainahunna wa bainallahi hijabun ila anqol la yaqra'ukunna ahadun dubura kulli salatin illa ju'inatil jannatu mathwahu ila akhirih. Jadi jika surat Al-Fatihah, ayat kursi, kemudian syahidallah ilal Islam, kulillahumma ila hisab, ini dibaca setiap selesai melakukan sholat fardhu, maka dia akan diberikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Tanzihus Syariah Al-Marfu'ah pada jilid 1 Shahifah 288, karya Imam Ibnu Iraq Al-Karani. Redaksinya, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad jaa'a aidan min hadits Abi Ayyub akhrajahu Ad-Dailami fi Musnadil Firdaus qultu sanaduhu dhaifun. Nah, ini teman-teman, Imam Ibnu Iraq sendiri, beliau menyatakan bahwa sanadnya ini adalah sanad yang dhaif. Beliau memberikan penilaian sanad yang dhaif, maka kemudian minimal hadis ini jatuh pada hadis dhaif, tapi tidak sampai jatuh pada hadis maudhu itu. Nah, kalau misalkan kita gabungkan dengan hadisnya, tadi hadisnya itu terkait dengan fadhailul a'mal, maka boleh kita amalkan, boleh kita lakukan, dan boleh kita jadikan acuan bahwa membaca surat Al-Fatihah setelah sholat itu memiliki dasar berdasarkan hadis dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun hadisnya adalah doif, yang namanya hadis doif itu tidak boleh ditolak, karena hadis doif itu mansubun ilan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, masih dinisbahkan kepada baginda Nabi. Kalau hadis maudhu, oke, kita tolak teman-teman ya.